Malika memecahkan kaca mobil mewah saat menemukan Arvito berselingkuh dengan Delina, sahabat masa kecilnya, lalu menggugat cerai sambil membekukan aset. Tapi apa rahasia kelam di balik dendam Delina yang sesungguhnya? Langit sore itu redup. Awan menggantung, seolah menahan hujan yang tak kunjung tumpah. Di balik jendela kaca rumahnya yang megah, Malika berdiri tanpa suara. Matanya menatap kosong ke arah halaman yang basah oleh embun. Tangannya memegang cangkir. Teh yang sejak tadi hanya disentuh, tak disentuh bibirnya sedikit pun. Sudah berhari-hari ia merasakan ini, rasa sepi yang menggigit, walau rumah itu penuh fasilitas, wangi parfum mahal, dan perabot dari luar negeri. Tak ada yang bisa menutupi kehampaan yang perlahan menggerogoti hatinya. Arvito, suaminya, tak pulang semalaman. Lagi, katanya urusan kerja. Lagi, dulu, Malika mudah percaya. Ia percaya karena cinta. Karena itulah janji pernikahan, bukan? Sailing. Percaya, saling menjaga, dan saling mencintai dalam suka maupun luka. Tapi sekarang janji itu terdengar seperti lelucon. 2 minggu terakhir, semua terasa janggal. Arvito lebih sering menatap ponsel daripada wajahnya. Sentuhannya dingin, seperti orang asing yang hanya kebetulan tinggal di rumah yang sama. Senyumnya tidak lagi tulus. Pelukannya tak lagi menenangkan. Bu, makan malamnya disiapkan sekarang atau nanti? Suara Embok Rini, asisten rumah tangga. Mereka menyentak lamunannya. Malika menoleh pelan. Nggak usah. Saya belum lapar. Bapak belum pulang, ya? Malika mengangguk. Belum. Diam. Sunyi kembali merambat ke dalam ruang tamu besar itu. Bahkan dentingan jam dinding pun terasa menyakitkan. Malam turun perlahan. Hujan akhirnya jatuh, seperti hatinya yang tak mampu menahan lebih lama. Malika menatap ponsel. Tak ada kabar. Tak ada pesan. Tak ada panggilan tak terjawab. Hanya sepi, dan perasaan dihantui, bukan oleh hantu, tapi oleh rasa tak aman yang perlahan berubah menjadi ketakutan. Apakah dia sedang bersama orang lain? Pertanyaan itu muncul begitu saja, lalu terus berputar dalam kepalanya. Ia benci berpikir seperti itu. Tapi bagaimana kalau benar? Bagaimana kalau selama ini ia hanya ditipu? Tangannya gemetar saat membuka aplikasi pelacak. Ia tak pernah benar-benar menggunakannya, tapi malam ini ia sudah tak bisa menahan rasa curiga itu. Ia hanya ingin tahu. Hanya ingin yakin, dan disitulah. Ia melihatnya, titik biru itu. Bergerak. Di area hotel mewah di pusat kota. Bukan kantor. Bukan tempat kerja. Tapi hotel. Dan jam sudah melewati tengah malam, jantung Malika berdetak kencang. Napasnya mulai pendek. Ia mengambil jaket, tas, dan kunci mobil, lalu melangkah keluar tanpa menoleh ke belakang. Mobil melaju cepat menembus hujan. Wiper berderit, mengikuti irama detak jantung Malika yang tak menentu. Berkali-kali ia meyakinkan diri bahwa ini semua mungkin salah paham. Mungkin Arvito hanya ada rapat. Atau sekadar bertemu klien. Ia mencoba merasionalisasi semuanya. Tapi batinnya menolak. Saat sampai di pelataran parkir hotel itu, ia mematikan mesin dan duduk diam. Menunggu. Mengamati, dan benar, mobil mewah mereka terparkir rapi di sudut. Lampu dalamnya redup. Tapi cukup terang untuk menampilkan siluet dua sosok di dalamnya. Seorang pria, seorang wanita. Malika menggigit bibir, menahan air mata. Ia ingin pergi. Ia ingin membuang kunci dan berlari sejauh mungkin. Tapi tubuhnya tak bisa diajak kompromi. Jiwanya tetap tertancap di tempat itu. Kakinya melangkah sendiri, mendekat, pelan tapi pasti, seperti ditarik oleh magnet dari neraka. Semakin dekat, semakin jelas, sosok pria itu, tak salah lagi. Itu Arvito. Dan wanita itu, berdandan glamor, dengan gaun yang nyaris menampakkan lebih dari separuh kulitnya. Mereka tertawa. Mereka berciuman. Mereka menyentuh, dalam mobil yang ia bantu beli. Di bawah hujan yang sama. Tanpa sedikit pun rasa bersalah, emosi Malika meledak. Dadanya seperti dihantam badai. Ia mengambil batu besar di sekitar taman hotel. Langkahnya mantap. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena marah. Luka dan harga diri bercampur, membentuk bara yang menyala, braak. Kaca mobil itu pecah seketika, serpihannya berserakan, menciptakan kepanikan dalam sekejap. Arvito. Terlenjak, wanita itu menjerit, Malika? Gila kamu? Malika tertawa miris. Tawanya terdengar seperti jeritan kesakitan yang menakutkan. Gila? Aku belum gila, Vito. Tapi kamu yang kurang ajar. Wanita itu berusaha menutupi tubuhnya yang hanya dibalut lingerie tipis. Arvito menggampat. Malika mengeluarkan ponsel, merekam. Mereka dengan tangan yang gemetar,
Silakan teruskan. Biar dunia lihat siapa kalian sebenarnya. Delina, wanita itu, berusaha menyembunyikan wajahnya, tapi Malika sudah mengenal wajah itu. Terlalu lama terlupakan, tapi tidak hilang dari ingatan. Mereka berdua mencoba keluar, tergesa, tanpa sempat mengenakan pakaian lengkap. Malika mundur beberapa langkah, menatap mereka dengan mata yang tak lagi lembut. Ambil saja semua yang kamu mau dari dia, Nona. Tapi aku pastikan, kalian akan menyesal memilih bermain api denganku. Malam itu, Malika tak kembali dengan hati yang hancur. Ia pulang sebagai perempuan yang dibakar oleh kemarahan, tapi juga dibimbing oleh akal sehat. Tak ada tangis histeris. Tak ada teriakan. Minta dikasihani. Ia menutup pintu rumah dengan tenang, lalu duduk di meja kerja. Satu persatu berkas keuangan ia buka. Satu demi satu rekening bersama ia bekukan. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Malam itu, Malika memilih untuk tak lagi menjadi korban. Ia memilih menjadi seseorang yang akan berdiri. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk harga dirinya yang telah diinjak-injak, dan malam itu adalah awal dari segalanya. Pagi itu terasa hampa. Langit Jakarta mendung, tapi bukan karena cuaca, melainkan karena dunia Malika yang runtuh semalam. Matahari seolah enggan menyinari rumah besar yang biasanya menjadi tempat pulangnya kebahagiaan. Kini, rumah itu hanya sunyi, dingin, dan asing. Malika berdiri di depan cermin. Wajahnya sembab, tapi sorot matanya tak goyah. Ia bukan lagi istri yang memohon pengertian. Ia bukan lagi perempuan yang berusaha menyetap mata demi mempertahankan sebuah hubungan palsu. Hari ini, dia akan bicara. Bukan dengan air mata, tapi dengan kekuatan. Dengan martabat yang tak bisa dibeli, ponselnya berdering. Nama yang muncul di layar membuat dadanya bergemuruh. Arvito, ia menjawab dengan tenang, ya. Malika, aku bisa jelaskan. Kamu di mana sekarang? Hello? Aku di kantor. Tapi aku tunggu di rumah. 15 menit. Kalau kamu nggak datang, aku yang datangin kamu ke kantor. Dan aku pastikan semua orang tahu kelakuanmu. Klik, telepon diputus tanpa kesempatan menjelaskan. Malika melempar ponsel ke sofa, lalu menarik napas dalam. Dadanya sesak, tapi ia tahu, kalau ia tak bersikap tegas sekarang, ia akan dihancurkan, tak. Sampai setengah jam kemudian, suara mobil terdengar memasuki garasi. Malika duduk di ruang tengah. Tegak. Matanya menatap lurus ke pintu. Arvito masuk dengan langkah ragu. Wajahnya pucat. Matanya sayo. Tapi Malika tak sudi memandangnya sebagai suami lagi. Kamu masih berani masuk ke rumah ini? Malika, Dengga. Dulu, aku khilaf. Aku nggak berniat menyakitimu. Malika tersenyum miris. Khilaf? Kamu pikir aku sebodoh itu, Vito? Kamu selingkuh, di mobil yang aku bantu cicil, di hotel yang aku pernah rekomendasikan untuk meeting kerjaanmu. Dan kamu bawa wanita itu, yang bahkan kamu cium dan peluk seperti aku nggak pernah ada. Kamu sebut itu khilaf? Arvito terdiam. Malika berdiri perlahan. Langkahnya pasti, suaranya rendah namun tajam seperti sembilu. Dengar baik-baik. Mulai hari ini, semua rekening kita aku bekukan. Aset rumah ini, saham perusahaan, semua sudah aku konsultasikan dengan pengacara. Aku punya cukup bukti perselingkuhanmu. Dan, jangan kira aku nggak bisa menjatuhkanmu secara hukum. Malika, kamu terlalu emosi. Kita bisa bicara baik-baik. Kalau kamu mau bicara baik-baik, seharusnya kamu nggak buka baju di depan wanita. Lane. Suasana menegang. Malika menatap suaminya dengan air mata yang tertahan di pelupuk, tapi tak ia izinkan jatuh. Ia telah menangis semalam. Hari ini tidak lagi. Siapa perempuan itu? Tanyanya, dengan suara yang nyaris bergetar. Arvito terlihat gelisah. Ia menunduk. Hanya, teman lama. Aku ketemu dia lagi di acara kampus, dan semuanya mengalir. Begitu aja. Nggak serius. Malika mensengkeram ujung meja. Nggak serius? Jadi kamu rela mengkhianati semua yang kita bangun, hanya untuk sesuatu yang nggak serius. Ia tertawa kecil. Pahit. Terima kasih, Vito. Kamu baru saja memberiku alasan paling kuat untuk pergi. Hari itu, Malika tak menunggu lama. Ia langsung menuju kantor pengacara yang sudah ia hubungi diam-diam seminggu terakhir. Ya, intuisi Malika tak pernah bohong. Ia hanya menunggu waktu yang tepat. Dan semalam, ia mendapatkan jawaban pasti. Bu Malika ingin mengajukan gugatan cerai. Dan pemisahan aset? Betul. Saya juga ingin aset-aset pribadi saya diproteksi secepat mungkin. Baik. Kita bisa ajukan pembekuan aset bersama selama proses gugatan berlangsung,
terutama jika ada indikasi suami ibu menyalahgunakan dana bersama. Malika menyerahkan semua bukti, foto-foto, rekaman, bahkan laporan transaksi mencurigakan dari rekening bersama mereka. Pengacaranya tersenyum kecil. Dengan semua ini, kita bisa menang. Dan saya pastikan dia nggak bisa sentuh uang ibu lagi. Malika menggenggak. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa sedikit lega. Tapi bukan karena dendamnya terbalas, melainkan karena akhirnya, ia berani berdiri untuk dirinya sendiri. Malamnya, rumah terasa lebih kosong dari biasanya. Arvito sudah pergi entah kemana. Tak ada kabar. Tak ada permintaan maaf lagi. Malika membuka album lama. Ia tak tahu kenapa tiba-tiba tangannya ingin membuka lembar demi lembar masa lalu. Di sanalah ia menemukan sesuatu yang membuatnya terdiam cukup lama, sebuah foto. Ia dan seorang perempuan, tersenyum bersama, berpelukan di depan gerbang sekolah menengah mereka. Di balik foto itu tertulis dengan pulpen usang, "Sahabat selamanya, Delina Malika." Delina, Malika mengernyit, Delina, nama itu terlalu familiar. Tapi benarkah? Benarkah wanita yang bersama Arvito semalam adalah Delina yang sama, jantung? Malika mulai berdetak lebih cepat. Tangannya gemetar saat membuka sosial media lamanya, akun yang sudah lama ia tinggalkan. Ia mulai mencari menelusuri, menggali nama-nama dari masa lalu, dan di sanalah dia, akun Instagram bernama Delin Ayu, dengan wajah yang identik dengan wanita di mobil semalam. Senyumnya, gaya rambutnya, semuanya terlalu mirip. Malika menelusuri lebih jauh. Postingan lama, caption Bernarda Sinis, kutipan-kutipan dendam yang samar. Hingga satu postingan menampar kesadarannya, balas dendam terbaik adalah ketika mereka tak sadar siapa yang sedang menghancurkan mereka. Malika memejamkan mata, ternyata ini lebih dari sekadar perselingkuhan. Ternyata, ini adalah permainan yang telah direncanakan jauh sebelum Malika tahu suaminya berkhianat, dan perempuan itu bukan sekadar selingkuhan, tapi seseorang dari masa lalunya. Sejak menemukan wajah masa lalunya di pelukan suaminya sendiri, hati Malika tak pernah benar-benar tenang. Malam-malamnya dipenuhi pertanyaan. Siapa sebenarnya Delina yang berdiri di samping Arvito itu sekarang? Apa motifnya? Dan, kenapa semua ini terasa seperti balas dendam yang begitu pribadi? Tangannya terkepal saat menatap layar laptop. Di hadapannya, data demi data dari penyelidikan pengacaranya mulai terungkap. Perceraian bukan lagi sebatas pilihan, ini sudah menjadi medan perang. Dan Malika tak ingin kalah. Pengacara yang ia tunjuk, Bu Ratna, adalah perempuan paruh baya dengan wajah tenang namun ketajaman kata-katanya seperti bilah pisau. Profesional, tegas, tanpa basa-basi. Bu Malika, kita sudah punya cukup bukti untuk mempercepat proses gugatan. Bukti video, saksi dari petugas hotel, serta rekam jejak transaksi Arvito ke rekening atas nama Delina sudah cukup kuat. Transfer? Malika mengernyit, Ratna mengangguk. Ayah, sudah lebih dari 10 kali dalam 3 bulan terakhir. Nilainya tidak kecil. Jika Delina bisa dikategorikan sebagai pihak ketiga yang merusak rumah tangga ibu, maka bukan hanya gugatan cerai yang bisa kita lakukan, tapi juga gugatan ganti rugi moral dan material. Malika menarik napas panjang. Saya ingin semua dilanjutkan. Tanpa ragu. Saya ingin dia tahu bahwa bermain-main dengan hidup saya akan ada harganya. Hari-hari berikutnya dipenuhi pertemuan hukum, perhitungan aset, dan analisa strategi. Malika mencoret satu persatu daftar aset bersama. Ia tak menyangka, ternyata selama ini Arvito menyembunyikan banyak hal. Dari properti atas nama orang lain, saham di perusahaan yang tak pernah disebutkan, hingga rekening tersembunyi yang baru ketahuan berkat laporan investigasi keuangan dari tim hukum Ratna. Dan di balik semua itu, nama Delina terus muncul. Di satu sore yang sunyi, Malika duduk di ruang kerja pribadi sambil memandangi foto masa lalunya bersama Delina. Ia masih ingat dengan jelas bagaimana dulu mereka begitu dekat. Bahkan lebih dekat dari saudara kandung, Delina yang ceria. Delina yang keras kepala. Delina yang selalu ada di sampingnya, hingga suatu hari, menghilang tanpa jejak. Tanpa pamit. Tanpa sepatah kata pun, mereka masih belia saat itu. Dan hanya karena satu keputusan keluarga, persahabatan mereka runtuh. Malika menunduk. Tiba-tiba, rasa bersalah menyelinap, seperti duri kecil yang menusuk pelan tapi pasti, dulu, ia memang pernah meninggalkan Delina di saat genting. Saat kabar tak sedap tentang Delina tersebar, Malika diam. Tak membela. Tak mencari tahu. Ia membiarkan Delina disudutkan sendirian. Ia memilih menjauh. Demi nama baik keluarga, waktu itu, Malika mengira ia sedang melindungi diri.
Tapi kini, ia sadar bahwa di saat itu, ia telah membiarkan seseorang terpuruk sendirian, dan kini, Delina kembali. Bukan sebagai sahabat, tapi sebagai bayangan masa lalu yang datang menagih harga dari pengkhianatan. Hari sidang pertama tiba. Arvito duduk dengan wajah tegang di ruang tunggu. Setelan jas mahal tak mampu menutupi kegelisahannya. Di sisi lain, Malika tampil anggun, dengan kepala tegak dan sorot mata yang tak lagi lembut. Kali ini dia tak datang sebagai istri yang tersakiti, tapi sebagai perempuan yang tahu apa yang harus ia perjuangkan. Kamu benar-benar tega, Malika, gumam Arvito, lirih namun cukup terdengar. Malika menoleh. Bibirnya tersenyum kecil. Dingin, lucu. Padahal aku sedang bilang hal yang sama dalam hari. Mau sampai segininya, Ma? Aku minta maaf, kan? Permintaan maaf nggak menghapus luka. Apalagi kalau kamu bahkan nggak tahu luka itu sebesar apa. Sidang berjalan alot. Arvito mencoba membela diri, mengatakan bahwa rumah tangga mereka sudah dingin. Bahwa ia merasa tak dihargai. Tapi pengacara Malika membalikkan semua itu dengan bukti kuat, foto, percakapan, transaksi, dan laporan psikis Malika selama beberapa bulan terakhir yang membuktikan tekanan emosional yang ia alami akibat pengabaian dan pengkhianatan. Hakim mendengarkan. Dengan saksama, saat itu, nama Delina disebut berkali-kali. Tapi ia tak hadir. Hanya menjadi bayangan dalam sidang yang penuh tegang itu. Usai sidang, Malika keluar dengan kepala tertunduk. Bukan karena kalah, tapi karena perasaannya bercampur aduk. Di pelataran parkir, ia kembali membuka akun Delina. Dan hatinya seperti dihantam batu saat melihat postingan terbaru. Kadang luka paling dalam tak butuh pisau. Cukup dengan ditinggal oleh orang yang kita percaya. Disertai foto hitam putih. Sebuah cincin emas tergeletak di atas meja kaca. Dan dalam caption lain, Delina menulis, ada yang akan aku rampas kembali. Bukan karena ingin, tapi karena harus. Malika menatap tulisan itu lama. Tangannya menjpol. Ia tahu, ini belum selesai. Bahwa ini bukan hanya urusan suami selingkuh. Ini bukan hanya persoalan perasaan. Tapi ini adalah medan perang antara dua hati yang pernah bersahabat, tapi kini saling menyimpan luka, dan luka itu akan terus menganga, hingga salah satu menyerah. Malamnya, Malika duduk di tepi ranjang. Tangannya meremas selimut. Di kejauhan, jam berdetak lambat. Tapi otaknya berpacu cepat, ia menatap cermin. Kalau memang ini perang, aku nggak akan kalah. Ia kemudian menghubungi seseorang. Kontak lama yang pernah membantunya dalam proyek sosial bertahun-tahun silam. Raka, aku butuh bantuanmu. Bantuan APA? Cari tahu semua tentang Delina Ayuning Tias. Semua. Dari yang kelihatan sampai yang tersembunyi. Delina? Suara di seberang terdengar ragu. Yang pernah satu sekolah sama kita dulu? Ya. Diam. Lalu napas panjang. Dari seberang sana, aku akan usahakan. Tapi kenapa kamu butuh informasi soal dia? Malika menatap keluar jendela, karena dia sedang mencoba menghancurkan hidupku. Nama yang dulu membawa tawa, kini berubah menjadi duri di setiap langkah Malika. Sejak pertemuan tanpa sengaja di dalam mobil itu, nama Delina terus membayangi benak Malika, bukan hanya karena ia adalah selingkuhan suaminya, tapi karena luka lama yang ternyata belum sembuh. Luka yang dulu tak pernah benar-benar dipahami, kini menyeruak, membuka lembaran masa lalu yang seharusnya terkubur rapi. 2 hari setelah sidang pertama, Malika menerima telepon dari Raka, pria yang sejak dulu dikenal sebagai penyelidik swasta yang cermat dan bisa dipercaya, Delina Ayuning Tias. Nama lengkapnya masih sama. Setelah pindah dari kota kita dulu, dia sempat menetap di luar negeri beberapa tahun, lalu kembali ke Indonesia sekitar 2 tahun terakhir. Dia pulang dengan membawa dendam, tanya Malika, setengah berbisik. Raka tak langsung menjawab. Dia aktif di komunitas sosial, cukup banyak dikenal di kalangan influencer kelas menengah. Tapi, ada satu hal menarik. Apa? Dia beberapa kali menghadiri acara yang juga dihadiri oleh Arvito. Pertama di gala kampus, lalu beberapa kali muncul di acara charity kantor Arvito. Dan, ini yang paling penting, Malika memejamkan mata, napasnya mulai tak teratur. Ayah tahu. Raka tak akan bicara panjang lebar tanpa alasan, apa yang paling penting. Raka menelan ludah sebelum melanjutkan. Delina mendaftarkan bisnis barunya dengan modal yang sebagian besar berasal dari rekening Arvito. Malika membeku. Jantungnya seperti ditarik keluar dari dadanya. Dia pakai uang suamiku untuk bangun bisnis. Bukan cuma itu. Nama perusahaannya, alamatnya, dan bahkan nama salah satu produk fashionnya,
semua berkaitan dengan memori lama kalian. Nama brandnya, Lilith Mala. Malika membatu, Lilith dan Mala, itu nama panggilan mereka saat kecil. Nama yang hanya mereka berdua yang tahu. Nama yang lahir dari masa-masa tak tergantikan, masa saat mereka belum saling menyakiti. Dia nggak hanya mau hancurkan pernikahanku, tapi juga mau ambil identitasku, desis Malika, seperti bicara pada dirinya sendiri. Di sebuah kafe kecil berdekorasi artistik, Delina duduk anggun, memainkan sendok peraknya sambil menatap layar ponsel. Ia sedang memantau reaksi publik dari sidang Malika dan Arvito yang mulai menyebar di media. Komentar-komentar mulai ramai. Beberapa menyayangkan. Sebagian besar menyalahkan. Tapi yang paling membuat Delina tersenyum adalah bagaimana publik menyudutkan Malika sebagai istri yang terlalu dingin, terlalu sibuk, terlalu menekan suami, lucu, ya, gumamnya. Padahal cuma butuh satu percikan kecil buat bakar semuanya. Seorang pria muda menghampirinya, menyerahkan map berisi laporan. Semua sudah seperti yang kamu rencanakan. Nama Malika makin buruk di media. Akun-akun gosip mulai angkat. Cerita dari sudut pandang Arvito. Delina membuka map itu, tersenyum puas. Bagus. Terus dorong narasi bahwa dia istri sempurna hanya di atas kertas. Aku mau dia dikejar rasa bersalah dari semua sisi. Pria itu ragu sejenak. Tapi, maaf, saya masih nggak paham. Sebenarnya, apa salah Malika ke kamu? Delina terdiam. Matanya menatap kosong keluar jendela. Hujan mulai turun, ringan tapi konsisten, seperti hatinya, dingin tapi penuh luka. Dulu, waktu semua orang menjauhiku karena fitnah itu, dia juga pergi. Dia diam. Dia tahu aku nggak salah. Tapi dia memilih tutup mulut. Bahkan saat aku hampir bunuh diri, dia nggak datang. Dia bilang keluarganya melarang. Suara Delina mengeras. Tangganya. Menchpol, aku kehilangan segalanya. Nama baikku, beasiswa, masa depanku. Dan dia terus bersinar. Menikah dengan pria kaya. Dikelilingi pujian. Disenjang. Disukai banyak orang. Seolah dia tak pernah meninggalkan siapa pun di belakang. Sementara itu, Malika duduk sendirian di ruang kerjanya. Di hadapannya terbuka puluhan file digital, bukti transaksi, sejarah akademik, berita lama tentang skandal sekolah mereka. IMMBK satu demi satu. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan, Delina tidak pernah memaafkannya, bahkan sejak belasan tahun lalu, ketika mereka terjebak dalam rumor soal pelanggaran yang dilakukan guru mereka sendiri. Delina bersuara. Malika diam. Karena ibunya melarang. Karena keluarganya takut terlibat. Karena ia terlalu takut dikorbankan, dan Delina menjadi korban tunggal. Ya Tuhan, Malika menutup wajah dengan kedua tangan. Tangisnya akhirnya tumpah, bukan hanya karena dikhianati, tapi karena luka lama yang ternyata benar-benar telah menghancurkan sahabatnya sendiri. Ia menangis, tapi juga marah pada dirinya sendiri, marah karena membiarkan seseorang bertahan sendiri, lalu kini kembali dalam bentuk monster yang diciptakan dari luka yang dulu ia abaikan. Di sebuah ruangan tertutup, Malika menggelar rapat kecil bersama tim hukum dan tim sosial medianya. Kita nggak bisa cuma diam. Nama saya makin rusak. Orang-orang mulai simpati pada Arvito. Bu Ratna mengangguk. Kami sedang siapkan pernyataan publik. Tapi saya sarankan, Bu Malika tetap jaga citra tenang dan profesional. Jangan terpancing emosi. Kita bisa buat mereka terlihat seperti pasangan yang manipulatif. Dan Delina, tanya Malika tajam, dia nggak mudah disentuh secara hukum. Dia bukan istri sah. Tapi kalau kita bisa buktikan dia menerima dana dari Arvito yang seharusnya termasuk dalam harta bersama, kita bisa tuntut dia atas penggelapan. Malika mengangguk pelan, lanjutkan. Saya akan pastikan dia tahu, kalau saya bukan perempuan yang bisa dihancurkan semudah itu. Di sudut kota lain, Delina berdiri di depan cermin besar dalam butik barunya. Gaun hitam panjang membalut tubuhnya. Sorot matanya tajam, penuh luka, tapi juga penuh kemenangan. Siap-siap, Malika, bisiknya sambil tersenyum. Kita belum selesai. Kita baru mulai. Pertemuan itu tak terjadi di ruang sidang. Bukan di kantor hukum. Bukan pula di meja bisnis seperti kisah klasik dua wanita yang memperebutkan satu lelaki. Tidak. Pertemuan itu terjadi di tempat yang tak pernah Malika duga sebelumnya, pagi itu, ia menghadiri acara peluncuran sebuah brand lokal baru, acara yang juga menjadi bagian dari rangkaian kerja sama komunitas perempuan kreatif. Sebagai salah satu pengisi sesi motivasi, Malika datang dengan tenang, mengenakan gaun warna netral, riasan tipis,
dan sikap profesional seperti biasanya. Namun saat ia melangkah masuk ke aula utama, semua darah di tubuhnya seperti berhenti mengalir. Di panggung utama, sedang berbicara dengan senyum penuh karisma, adalah Delina, dengan busana modis, suara lembut, dan mata yang menyapu penonton tanpa rasa bersalah sedikit pun. Delina berdiri sebagai co-founder dari brand Lilith Mala, nama yang mereka ciptakan bersama saat usia mereka bahkan belum mencapai 2 digit. Malika berdiri kaku di tengah aula. Matanya tak berkedip. Dunia di sekitarnya mendadak sunyi. Suara orang-orang, tepuk tangan, bahkan dering ponsel, semuanya menghilang. Yang tersisa hanyalah suara degup jantungnya sendiri, dan bayangan pengkhianatan yang kini hadir di depannya. Tersenyum tanpa rasa bersalah, Delina turun dari panggung tak lama kemudian. Matanya segera menemukan Malika, seolah tahu pasti ia akan datang. Mereka saling menatap dari kejauhan. Untuk sesaat, tak ada kata. Hanya sepasang mata yang saling menggilati tanpa suara. Delina tersenyum. Pelan. Dingin, Malika melangkah mendekat. Pelan tapi mantap, kamu punya nyali juga, ternyata, gumam Malika tanpa basa-basi, ketika mereka hanya berjarak 2 langkah. Delina menaikkan alis. Lama gak ketemu, Mala. Jangan panggil aku dengan nama itu. Kamu sudah kehilangan hak itu sejak lama. Delina tertawa kecil. Nada suaranya meremehkan, seperti seorang pemenang yang sudah merencanakan akhir permainan. Bahkan sebelum lawannya sempat memahami aturan, kamu masih sama. Elegan di luar, tapi penuh rasa takut di dalam. Kamu masih sakit rupanya, balas Malika tajam. Sudah dewasa tapi masih berkubang dalam luka masa lalu. Delina mendekat, bisikannya menusuk, luka itu kamu yang buat, Malika. Kamu yang biarkan aku terjatuh sendirian waktu dunia memfitnahku. Kamu yang pilih diam, demi nama baik keluargamu. Malika mengerang dalam dada. Rasa bersalah itu, yang selama ini hanya membayang samar, kini berubah menjadi kabut yang membekap lehernya. Aku masih muda saat itu, ucapnya pelan, nyaris tak terdengar. Delina mencibir. Dan aku? Aku hancur. Dikeluarkan. Dikesai. Dipukul orang tua sendiri karena dianggap mempermalukan keluarga. Sementara kamu, kuliah ke luar negeri. Menikah dengan pria kaya. Jadi perempuan idaman. Aku nggak pernah minta hidupku sempurna. Karena kamu nggak pernah bayar harga atas keputusmu, Malika. Tapi sekarang, aku datang untuk menagihnya. Hari itu, Malika pulang dengan hati yang koyak. Pertemuan itu menyadarkannya akan satu hal, ini bukan sekadar soal Arvito. Bahkan bukan hanya soal rumah tangga. Ini soal harga diri. Tentang dosa. Masa lalu yang ia kira sudah mati, tapi ternyata hanya tertidur. Delina tak ingin Arvito. Delina ingin Malika menderita, dan untuk itu, dia siap melakukan apa saja. Keesokan harinya, Malika bangun lebih pagi dari biasanya. Ia menatap wajahnya di sermon. Mata sembab, namun tidak rapuh. Ia berdiri, bukan untuk membalas dengan dendam, tapi untuk memastikan ia tak lagi jadi korban. Ia menghubungi Ratna dan tim hukum. Aku ingin buka kembali kasus lama antara aku dan Delina. Semua yang terjadi saat kami masih di sekolah. Aku mau tahu kebenarannya, tanpa takut lagi. Dan aku ingin itu dibuka ke publik. Ratna kaget. Tapi itu bisa mengguncang reputasi ibu. Semua bisa berpikir ibu pernah menutupi kejahatan. Aku tahu. Tapi aku nggak mau hidup dalam ketakutan atau pura-pura lagi. Kalau aku harus jatuh, setidaknya aku jatuh karena jujur. Di sisi lain, Delina semakin gencar melancarkan narasi lewat media. Ia tampil dalam berbagai acara talk show, membungkus kisahnya dengan narasi bahwa ia adalah perempuan yang pernah dihancurkan oleh sistem patriarki dan pertemanan palsu. Ia tak menyebut nama Malika secara langsung, tapi cukup pintar menyisipkan petunjuk agar publik menebak sendiri. Dulu aku pernah dijatuhkan oleh seseorang yang aku anggap keluarga. Tapi hari ini, aku memilih untuk berdiri, bukan untuk membalas, tapi untuk menyuarakan luka yang terlalu lama dipendam. Publik terbelah, sebagian mulai memandang Delina sebagai simbol keberanian. Sebagian masih setia pada citra Malika yang selalu terlihat anggun dan berkelas, namun keduanya tahu, perang ini belum mencapai titik paling panas. 3 hari kemudian, Malika mengumumkan konferensi pers, dengan wajah tenang, ia berdiri di hadapan puluhan kamera. Di sampingnya, Bu Ratna dan 2 orang saksi lama dari sekolah mereka, mantan guru dan teman lama yang dulu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya, Malika Kusuma, berdiri di sini bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang pernah salah. Saya pernah diam saat sahabat saya dijatuhkan karena fitnah.
Saya pernah memilih untuk melindungi diri sendiri. Dan saya menyesal. Wartawan terdiam, saya tidak membenarkan dendam. Tapi saya juga tidak menutup mata bahwa kesalahan saya di masa lalu menjadi luka bagi orang lain. Hari ini saya tidak ingin menutupi apapun. Biarlah semua tahu. Biarlah semua membaca cerita ini secara utuh. Tapi satu hal yang saya pastikan, saya tidak akan diam lagi. Tepuk tangan tidak terdengar. Tapi kesunyian yang hadir cukup menjadi bukti bahwa keberanian seperti itu tidak datang setiap hari. Delina menyaksikan semuanya dari layar televisi di butik miliknya. Matanya tak berkedip. Jemarinya gemetar memegang cangkir kopi. Akhirnya, kamu bicara juga. Malam itu, Malika duduk sendirian di balkon rumahnya. Angin bertiup pelan, membawa aroma bunga melati dari taman kecil di bawah. Ia tak tahu bagaimana publik akan menilainya. Ia tak tahu apakah karir dan reputasinya akan runtuh karena kejujurannya, tapi untuk pertama kalinya, hatinya terasa sedikit ringan. Ia tidak tahu bahwa di malam yang sama, Delina duduk sendiri di apartemennya, menatap satu foto lama yang robek di sudutnya. Foto dua gadis kecil, tertawa di bawah pohon flamboyan sekolah lama mereka, wajahnya basah oleh air mata, tapi tangannya menggenggam secarik surat yang belum pernah ia kirimkan, bertahun-tahun lalu, berisi permintaan maaf dan harapan untuk bisa berteman kembali. Kini, surat itu hanya jadi bukti bahwa yang tersisa dari pertemanan. Itu hanyalah serpihan-serpihan yang terlalu tajam untuk disatukan kembali. Dunia luar mulai gempar. Pengakuan Malika dalam konferensi pers sebelumnya menjadi headline di berbagai media daring. Tak ada lagi topping. Tak ada lagi senyum palsu. Publik terbelah. Ada yang memuji keberaniannya. Ada pula yang mengecam diamnya. Di masa lalu, tapi Malika sudah bersiap dengan segala risikonya. Ia tidak lagi takut pada penilaian. Yang ia takutkan hanyalah satu, bahwa luka ini akan terus diwariskan dalam bentuk kebencian, seperti yang Delina rasakan saat ini. Sore itu, langit mendung menggantung rendah di atas rumah Malika. Ia duduk di ruang tamu, memandangi foto-foto lama yang baru saja dikirim oleh teman sekolahnya, Dina, yang kini tinggal di luar kota. Dalam satu foto, terlihat dua anak perempuan berseragam putih biru, berpelukan erat di lapangan sekolah. Wajah mereka sumringah, seakan dunia tak punya rencana jahat untuk mereka. Malika menelusuri wajah Delina dalam foto itu. Masih polos. Masih penuh harapan. Dan di balik mata itu, tak ada tanda sedikit pun bahwa ia akan tumbuh menjadi perempuan yang penuh luka. Tiba-tiba, suara bel rumah memecah keheningan. Malika bangkit, berjalan ke pintu dengan hati yang tak karuan. Saat pintu terbuka, dunia seperti berhenti sejenak. Delina berdiri di sana, dengan gaun hitam panjang, wajah tanpa riasan, dan mata yang lelah tapi menyala. Tak ada senyum. Tak ada kata pembuka. Hanya tatapan yang menusuk seperti panah yang telah disiapkan sejak lama. Malika mempersilahkan mesak tanpa berkata-kata. Mereka duduk berhadapan. Dua perempuan. Dua masa lalu. Dua luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Aku kira kamu gak akan datang, kata Malika membuka percakapan, suaranya berat, nyaris pecah. Aku gak datang untuk damai. Aku cuma ingin dengar langsung darimu. Kenapa? Malika menatap mata Delina dalam sekali. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak mencari alasan. Tidak membela diri. Tidak merangkai pembenaran, karena aku pengecut. Delina terdiam. Aku tahu kamu gak bersalah waktu itu. Tapi aku takut. Ibuku bilang jangan ikut campur. Ayahku bilang aku bisa kena dampaknya. Dan, aku diam. Aku biarkan kamu dibantai. Sendirian. Air mata Delina tumpah. Bukan tangis pilu, tapi amarah yang tergenang begitu lama, akhirnya menemukan celah untuk mengalir. Kamu teman aku, Malika, aku tahu. Dan aku mengkhianati kamu. Delina mengusap pipinya kasar. Aku hancur. Kamu tahu nggak? Aku sempat tinggal di panti karena diusir keluarga. Aku kerja serabutan. Aku belajar sendirian. Aku bangun hidupku sendiri, sementara kamu hidup nyaman seolah nggak ada yang pernah terjadi. Malika menunduk. Itu sebabnya kamu dekati Arvito. Delina tertawa miris. Bukan karena dia. Aku nggak cinta dia. Dia cuma pintar masak. Aku cuma ingin kamu rasakan sakitnya dikhianati. Sakitnya ditinggal saat butuh. Dan aku berhasil, kan? Malika mengangguk pelan. Kamu berhasil. Sunyi merambat. Namun tak seperti dulu, sunyi kali ini bukan karena enggan bicara. Tapi karena kedua hati itu sudah terlalu penuh. Aku pernah tulis surat untukmu, bisik Delina. Waktu aku masih di panti. Aku berharap kamu datang.
Tapi kamu nggak pernah muncul. Aku nggak pernah terima surat apapun. Delina mengeluarkan sesuatu dari tas kecilnya. Sepotong kertas kusam, terlipat rapi, dengan tulisan tangan remaja di atasnya. Malika menerimanya. Membacanya. Dan tiap kata dalam surat itu menampar hatinya lebih keras dari apapun yang pernah ia rasakan. Surat yang berisi pengakuan rindu, rasa bersalah, harapan, dan pengampunan. Aku tulis itu sebelum semua kebencian tumbuh. Sebelum aku kehilangan rasa percaya pada siapapun. Aku menyesal, Delina. Suara Malika bergetar. Delina menatapnya. Penyesalan gak bisa balikin apapun. Tapi kamu masih bisa memaafkan. Apa kamu bisa memaafkan aku? Tanya Delina tiba-tiba. Setelah semua yang aku lakukan ke kamu, ke pernikahanmu, ke hidupmu. Malika terdiam lama. Sangat lama. Lalu ia berkata lirih, namun mantap, kalau aku bisa maafin diriku sendiri, aku juga bisa maafin kamu. Beberapa hari setelah pertemuan itu, dunia tak langsung berubah. Malika tetap menjalani proses cerainya. Arvito menolak damai. Ia kini menggandeng pengacara baru dan melawan dengan penuh ambisi, mengklaim bahwa harta mereka sebagian besar dari hasil jerih payahnya sendiri. Tapi Malika sudah siap. Ia tak lagi takut kehilangan Delina. Ia menghilang dari media sosial selama beberapa waktu. Ia menarik diri dari publikasi brandnya, menyerahkan semua kepada partner bisnis. Mungkin untuk menenangkan hati. Mungkin juga untuk memberi ruang pada diri sendiri, agar bisa merapikan luka yang belum benar-benar sembuh. Namun malam itu, Malika menerima pesan singkat. Terima kasih sudah buka pintu itu, Mal. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku nggak merasa sendirian lagi. Dibalas oleh Malika, sama-sama. Mungkin kita nggak bisa kembali jadi sahabat. Tapi setidaknya, kita bisa berhenti jadi musuh. Sidang penentuan putusan akhirnya tiba. Setelah berminggu-minggu perdebatan hukum, bukti, dan drama publik yang tak kunjung reda, ruang sidang kini terasa seperti medan terakhir. Semua mata tertuju pada 3 nama, Malika Kusuma, penggugat, Arvito Ramadan, tergugat, dan nama yang sebenarnya tidak disebut dalam dokumen hukum, tapi menghantui semua percakapan, Delina Ayuning Tias. Hari itu, Malika datang lebih awal. Busana putih gading yang ia kenakan tak hanya menyiratkan ketenangan, tapi juga kekuatan. Di tangan kirinya, tergenggam erat berkas dokumen tambahan yang baru ia terima 2 malam lalu. Dokumen itu datang dari seseorang tak dikenal, melalui email. Tanpa nama, namun isinya lebih dari cukup untuk mengguncang segalanya. Arvito tiba dengan pengacara barunya. Wajahnya terlihat percaya diri. Terlalu percaya diri. Ia berdiri tegak, melempar senyum tipis ke arah Malika seolah-olah sidang ini hanya formalitas kecil yang akan ia menangkan dengan mudah. Delina tidak hadir di ruang sidang. Tapi bayangannya, sikapnya, dan dampak kehadirannya tetap ada di setiap detik persidangan. Majelis hakim membuka sidang dengan suara tegas, membacakan ringkasan proses sejauh ini, dari gugatan cerai, pembekuan aset, hingga bukti perselingkuhan. Yang disertakan penggugat, pengacara Arvito mencoba membalik narasi, bahwa rumah tangga mereka sudah lama retak, bahwa Malika terlalu dominan, terlalu sibuk, dan terlalu dingin. Mereka bahkan menghadirkan saksi internal kantor Arvito, seorang perempuan yang mengaku mendengar Malika memarahi suaminya di depan umum beberapa kali. Namun, ketika giliran tim Malika bicara, semua berubah. Bu Ratna membuka sesi pembelaan dengan membawa satu bukti kunci yang membuat seluruh ruang sidang tercengang, sebuah laporan keuangan rahasia. Ada bukti jelas bahwa selama 3 tahun terakhir, tergugat telah memindahkan sejumlah dana usaha ke rekening pribadi atas nama perempuan yang tak tercatat sebagai keluarga, istri, maupun rekan bisnis sah. Dana itu digunakan untuk membeli properti, kendaraan mewah, dan mendanai bisnis pribadi. Hakim mengangkat alis. Nama perempuan tersebut? Delina Ayuning Tias, jawab Ratna tenang. Malika menatap Arvito. Wajah lelaki itu pukit seketika. Tangan kirinya mencengkeram kursi, dan mata yang tadi penuh percaya diri kini tampak kehilangan arah. Lebih dari itu, lanjut Ratna. Kami menerima dokumen anonim yang mengindikasikan adanya rekayasa laporan pajak yang melibatkan perusahaan milik tergugat. Dan semua manipulasi itu bertujuan agar kekayaan yang seharusnya menjadi harta bersama tidak terdeteksi saat proses perceraian. Suara riuh terdengar di ruangan. Beberapa wartawan mulai menulis cepat. Hakim meminta ketertiban. Arvito mencoba berdiri. Yang mulia, ini fitnah. Saya bisa jelaskan semuanya. Hakim menatap tajam. Silakan. Namun apabila bukti ini valid, maka Anda bukan hanya menghadapi perceraian,
tapi juga sanksi pidana. Sidang ditunda sementara untuk memverifikasi bukti tambahan. Di luar ruang sidang, Arvito mengejar Malika, tak lagi dengan arogansi, tapi dengan panik. Kamu dapat data itu dari mana? Malika menoleh. Wajahnya tenang. Sorot matanya menusuk. Dari seseorang yang muak melihat kamu bermain api dengan uang yang bukan hak kamu. Aku bisa jelaskan, Mal. Ini semua hanya salah paham. Aku cuma pengen bantu Delina. Bantu? Suara Malika meninggi. Kamu pakai uang kita buat selingkuh, bangun bisnis, lalu sembunyikan dari laporan pajak? Itu, bantu, versi kamu. Dia butuh modal. Dia orang yang sedang mulai dari nol. Dan kamu pikir aku bukan orang yang bangun semua ini dari nol juga? Uang yang kamu pakai itu separuh dari hasil kerja kerasku. Arvito terdiam. Selamat, Vito, lanjut Malika pelan. Kamu nggak cuma hancurin pernikahan kita. Kamu juga buka pintu untuk hukum menjatuhkan kamu sendiri. Malam itu, Malika menerima telepon dari Delina. Suaranya terdengar berbeda. Tak lagi dingin. Tak lagi mengintimidasi. Aku yang kirim dokumen itu, katanya. Malika terdiam sejenak. Kenapa? Karena dia bukan cuma hancurin kamu, Mal. Dia juga bohongin aku. Tapi kamu tahu dari awal dia suamiku. Aku tahu. Tapi aku pikir, aku bisa kendalikan semua ini. Aku pikir, kalau aku buat kamu jatuh, aku akan tenang. Tapi ternyata, aku justru makin benci diriku sendiri. Malika menghela napas. Lama, apa kamu mau minta maaf sekarang? Aku nggak tahu apakah itu cukup. Tapi ya, maaf, Malika. Karena balas dendamku nyaris menghancurkan perempuan yang paling aku kagumi. Seminggu kemudian, hakim menjatuhkan keputusan. Perceraian dikabulkan. Seluruh aset bersama dibagi sesuai hukum. Dan sebagian aset Arvito yang terindikasi disembunyikan. Diminta dikembalikan ke negara untuk diperiksa. Malika tak bersorak. Ia hanya duduk tenang, mendengar keputusan itu seperti seseorang yang baru saja melepas beban berkarung-karung dari punggungnya. Arvito tak menghadiri pembacaan putusan. Kabarnya, ia kabur keluar kota Delina. Ia menghilang dari publik. Tak lagi aktif di media sosial. Tak lagi muncul di dunia fashion. Tapi Malika tahu, itu bukan pelarian. Itu proses menata ulang hidup, sama seperti dirinya. Hari berganti malam. Di balkon. Rumah baru yang lebih kecil namun jauh lebih damai. Malika duduk sendirian. Secangkir teh hangat di tangannya. Tak ada tangis. Tak ada kemarahan. Hanya ketenangan yang perlahan tumbuh di tengah reruntuhan yang pernah sangat menyakitkan. Di meja kecil di sampingnya, terdapat 2 surat, satu dari pengadilan, berisi pemberitahuan resmi bahwa perceraian telah sah, dan satu lagi, surat dari Delina. Kalau suatu hari kamu mau memulai dari awal, bukan sebagai sahabat lama, tapi sebagai 2 perempuan yang saling memahami luka, aku akan ada di sana. Malika tersenyum, ia tak tahu apakah mereka akan berteman lagi. Tapi ia tahu, kini, dendam itu sudah habis dibakar. Dan luka yang tertinggal akhirnya bisa disembuhkan. Langit tidak selalu cerah setelah badai. Kadang justru mendung menggantung lebih lama, seolah dunia butuh waktu untuk belajar bernapas kembali. Begitu pula dengan hati Malika. Meskipun sidang telah usai, meskipun hukum telah berpihak, dan meskipun Delina telah meminta maaf, hampa itu masih tertinggal, hidupnya tidak kembali seperti semula, dan Malika pun tahu, ia tidak akan pernah menjadi Malika yang dulu lagi. Rumah besar yang pernah ia bangun bersama Arvito kini kosong. Dinding-dindingnya seperti menyimpan bisikan luka, setiap sudut menyimpan kenangan yang terlalu menyayat. Ia tak tahan tinggal di sana. Maka ia putuskan pindah ke rumah kecil di pinggir kota, rumah dengan halaman sederhana, dinding putih bersih, dan suara burung yang lebih jujur dari janji manusia. Hari-hari pertama di tempat baru itu terasa asing, sunyi, tapi juga damai. Malika mulai bangun pagi bukan karena jadwal rapat, bukan karena telepon dari klien, tapi karena kicau burung dan sinar matahari yang menyusup malu-malu dari balik tirai. Ia mulai menyiram tanaman, memasak sendiri, dan membaca buku-buku yang dulu hanya sempat disentuh saat libur panjang, namun tetap saja. Ada malam-malam yang terasa dingin, ada saat-saat di mana ia terbangun dengan mata basah, memimpikan versi hidup yang tak pernah rusak, hidup yang seharusnya ia jalani tanpa pengkhianatan, tanpa kebencian, dan tanpa luka yang membusuk selama bertahun-tahun. Suatu pagi, Malika menerima undangan dari komunitas perempuan pengusaha. Bukan untuk menjadi pembicara, melainkan untuk membuka sesi diskusi dengan tema, Perempuan setelah luka, membangun kembali diri sendiri. I hampir menolak.
Bukan karena malu. Bukan pula karena takut. Tapi karena ia belum tahu apakah dirinya benar-benar sudah selesai dengan semua luka itu. Namun setelah berpikir panjang, ia memilih datang. Hari itu, ia mengenakan blus sederhana dan celana panjang krem. Tak ada riasan berlebihan. Ia berdiri di panggung kecil, dikelilingi puluhan perempuan yang menyimak dengan mata hangat dan hati terbuka. Dulu, katanya membuka sesi, saya percaya bahwa rumah tangga adalah tempat paling aman. Saya pikir, jika kita memberi cinta, kesetiaan, dan pengorbanan, maka balasannya akan sepadan. Hening, tapi saya salah. Saya salah karena berpikir dunia ini selalu adil. Saya salah karena percaya orang yang kita sayangi tak akan pernah menyakiti. Tapi dari kesalahan itu, saya belajar bahwa yang paling penting bukan siapa yang melukai kita, tapi siapa yang kita putuskan untuk jadi setelah luka itu. Salah satu peserta menangis. Lainnya mengangguk. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya berakhir, Malika merasa ia tidak sendirian. Banyak perempuan yang pernah retak, tapi tetap memilih berdiri. Malamnya, saat ia kembali ke rumah, ia menemukan sebuah amplop di halaman. Tidak ada nama. Tidak ada alamat pengirim, hanya secarik surat dengan tulisan tangan halus. Aku tidak akan kembali. Tapi aku berharap kamu bisa benar-benar sembuh. Bukan dari aku, tapi dari semua harapan yang dulu pernah kamu kubur demi menjaga kebahagiaan orang lain. Malika mengenali tulisan itu. Delina, surat itu bukan ancaman. Bukan juga permintaan. Maaf ulang. Hanya kalimat sederhana, seperti pengakuan dari seseorang yang akhirnya mengerti bahwa mereka berdua pernah sama-sama terluka dan sama-sama ingin sembuh. Waktu berlalu, bisnis Malika perlahan pulih. Ia kembali aktif menulis sesuatu yang dulu ia lupakan. Tulisannya bukan tentang kesuksesan atau cara menjadi istri ideal, tapi tentang patah, tentang berdarah, tentang bangkit. Ia membagikan kisahnya di blog pribadi, dan dalam sekejap, banyak perempuan datang, menyapa, dan menyatakan rasa terima kasih karena tulisan itu seperti mengobati. Suatu hari, ia mendapat pesan dari seseorang yang tidak menyebut nama, aku membaca tulisanmu. Aku juga pernah diselingkuhi. Tapi aku diam karena takut kehilangan status. Setelah baca kisahmu, aku baru sadar, aku yang paling penting. Bukan statusku. Bukan laki-laki itu. Tapi aku. Malika menangis membaca pesan itu, tangis yang berbeda dari sebelumnya. Tangis yang lahir dari rasa lega, bahwa semua sakit yang ia tanggung tidak sia-sia. Bahwa dari reruntuhan hidupnya, ada cahaya kecil yang bisa membimbing orang lain keluar dari kegelapan mereka. Pada suatu pagi, saat sedang menanam bibit baru di halaman belakang, ponselnya berdering, panggilan tak dikenal, ia mengangkatnya pelan. Bu Malika? Ayah. Ini dari Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak. Kami ingin mengundang ibu sebagai mentor dalam program pemulihan perempuan korban kekerasan emosional. Kami tahu kisah ibu. Dan kami pikir, ibu bisa bantu lebih banyak dari yang ibu kira. Malika menutup mata sejenak, lalu tersenyum, akan jadi kehormatan bagi saya. Hari-hari berikutnya diisi dengan hal-hal yang tak pernah ia bayangkan. Ia berbicara di forum-forum kecil, memeluk perempuan-perempuan yang merasa tak cukup kuat untuk pergi, duduk berdampingan dengan mereka yang dihina karena memilih bercerai, dan di setiap momen itu, Malika tahu satu hal pasti, hidupnya mungkin sudah retak, tapi bukan berarti ia hancur, ia hanya berubah bentuk, dan kadang bentuk baru itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sore itu, saat matahari mulai tenggelam, Malika duduk di kursi rotan, menatap langit jingga. Di pangkuannya, sebuah buku catatan lusuh yang berisi puisi-puisi kecil yang dulu ia tulis diam-diam. Saat masih bersama Arvito, saat masih bersahabat dengan Delina, saat semuanya belum menjadi abu, ia membuka lembar terakhir. Menulis satu kalimat baru, aku bukan perempuan yang tak pernah dilukai. Tapi aku adalah perempuan yang memilih tak mati karena luka itu. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Bukan karena dunia telah berubah, tapi karena dirinya sudah cukup kuat untuk berdiri, bahkan ketika semuanya pernah runtuh. Malika tidak pernah bercita-cita menjadi panutan. Ia hanya ingin hidup damai, tanpa pengkhianatan, tanpa suara-suara sumbang, tanpa luka yang terus dipaksa dibalut rapi. Tapi sejak kisahnya menyebar ke berbagai ruang diskusi, undangan demi undangan datang silih berganti. Mulai dari komunitas kecil hingga lembaga besar, dari kampus hingga kementerian, bukan karena popularitas, tapi karena ketulusan. Karena di tengah gelapnya ruang pernikahan yang palsu, suara Malika menyala sebagai lentera, bagi mereka yang sudah terlalu lama berjalan dalam bayang-bayang. Suatu pagi,
Ia diundang mengisi acara di sebuah pusat rehabilitasi perempuan korban kekerasan. Bukan tempat mewah. Dindingnya sedikit kusam, taman kecilnya mulai ditumbuhi rumput liar. Tapi di dalamnya, tersimpan puluhan jiwa yang sedang menyusun ulang hidup mereka. Malika berjalan masuk, membawa setangkai bunga matahari, satu persatu. Perempuan menyapanya. Ada yang datang dengan wajah penuh bekas luka. Ada pula yang senyumnya pecah setiap kali bicara. Tapi semua memiliki satu kesamaan, mereka bertahan. Ia duduk melingkar bersama mereka. Siapa di sini yang pernah merasa tak pantas bahagia? Tanyanya pelan, beberapa tangan terangkat. Dan siapa di sini yang pernah berpikir, kalau pergi dari seseorang artinya gagal jadi perempuan baik-baik? Hampir semua mengangkat tangan. Malika tersenyum, pahit tapi hangat. Aku juga pernah berpikir seperti itu. Tapi kemudian aku sadar, ukuran baik bukan ditentukan oleh seberapa lama kita bertahan dalam luka. Tapi seberapa berani kita memilih sembuh, bahkan saat itu artinya harus sendirian. Air mata mulai menetes, seorang perempuan muda, yang wajahnya tampak belum genap seperempat abad, berkata, aku diselingkuhi. Tapi orang tuaku bilang aku harus diam, karena perempuan gak boleh kehilangan rumah tangga. Malika menggenggam tangannya. Rumah itu bukan soal status, tapi soal hati. Kalau hatimu terus disakiti, apa itu bisa disebut rumah? Setelah acara itu, Malika duduk sendirian di taman kecil. Ia menatap langit yang mulai mendung, mengingat betapa panjang perjalanan yang telah ia lalui, dan saat itulah, ponselnya bergetar, nomor tak dikenal, ia ragu sesaat. Tapi kemudian mengangkatnya, Malika? Suara itu menghentikan napasnya seketika, ia mengenalnya. Terlalu dalam. Terlalu leket, ayah? Di ujung sana, suara itu terdiam. Lalu terdengar helaan napas yang berat, ayah dengar kabarmu dari televisi. Dari artikel. Dari orang-orang. Ayah, minta maaf. Malika tak tahu harus bicara apa, ayah tahu ayah dulu salah. Menekan kamu. Menyuruh kamu diam waktu Delina butuh dukungan. Waktu kamu bingung, takut, dan akhirnya memilih diam. Dan setelah semua itu, ayah malah bangga waktu kamu nikah sama Arvito. Seolah-olah itu pembuktian bahwa kamu baik-baik saja. Ayah, suara Malika peka, ayah minta maaf. Kamu terluka karena pilihan yang ayah paksa. Ayah cuma mau kamu jadi perempuan sempurna. Tapi ayah lupa, luka kamu juga nyata. Air mata Malika jatuh tanpa bisa dicegah. Tangannya gemetar memegang ponsel. Sekarang kamu kuat, Malika. Lebih kuat dari siapapun yang pernah ayah kenal. Dan kalau suatu hari kamu masih mau, pulanglah. Bukan ke rumah, tapi ke pelukan yang lebih terbuka. Hari demi hari berlalu. Malika mulai menulis buku, bukan tentang Arvito. Bukan tentang Delina. Tapi tentang perempuan-perempuan yang bertahan. Ia mengumpulkan kisah, mewawancarai korban yang ingin bersuara, menuliskannya dengan penuh kelembutan dan kejujuran. Buku itu berjudul, Perempuan yang Tersisa, dan ketika buku itu diluncurkan, Malika berdiri di hadapan ratusan tamu, mengangkat lembar pertama dan berkata, aku tidak menulis untuk dipuji. Aku menulis agar kalian tahu, kalian tidak sendirian. Luka kalian bukan aib. Diam kalian bukan kelemahan. Dan jika kalian masih hidup sampai hari ini, berarti kalian sudah menang atas satu hal penting. Kalian tidak menyerah. Tepuk tangan menggelegar. Beberapa hari kemudian, seorang jurnalis mendatangi Malika, meminta izin untuk menulis artikel eksklusif tentang kisah hidupnya. Malika sempat ragu. Tapi kemudian ia berkata, asal bukan tentang sensasi. Jangan fokus pada siapa yang menyakiti, tapi siapa yang bangkit. Artikel itu menyebar luas. Dalam hitungan hari, banyak akun berbagi kutipan dari bukunya. Banyak perempuan mengirimkan pesan, berterima kasih, bercerita, dan bahkan meminta nasihat. Namun hidup bukan dongeng, dan masa lalu tak selalu tinggal diam. Suatu siang, saat sedang menyusun agenda acara komunitas, Malika mendapat kabar dari Bu Ratna, Delina kembali. Malika menegang. Kembali ke publik? Tidak. Ke rumah sakit. Hah? Dia mengalami depresi berat. Sudah berminggu-minggu tak keluar kamar. Teman dekatnya yang menghubungi saya. Mereka tahu kamu dan dia punya sejarah panjang. Dan mereka minta kamu datang. Malika terdiam. Ia menatap langit dari jendela, lalu berkata pelan, apa aku harus datang? Ratna hanya menjawab, mungkin bukan soal harus. Tapi soal apakah kamu siap menutup luka sampai benar-benar sembuh. Malam itu, Malika tak bisa tidur. Ia membayangkan wajah Delina, dulu begitu hidup, lalu berubah menjadi penuh amarah,
dan kini, nyaris tenggelam dalam sunyi. Paginya, ia memutuskan pergi. Rumah sakit itu tidak besar. Kamar Delina berada di lantai 2. Saat Malika melangkah masuk, ia melihat sahabat lamanya duduk di kursi dekat jendela, menatap kosong keluar. Langkahnya terdengar pelan. Tapi cukup membuat Delina menoleh. "Kamu datang," ucapnya pelan. Malika hanya mengangguk. Delina tertawa. "Maris, lucu ya, pada akhirnya kita ketemu lagi di tempat seperti ini." Malika mendekat. Duduk di kursi sebelahnya, mungkin. Memang harus begini akhirnya. Bukan dalam perang, tapi dalam pengakuan. Delina menoleh. Air matanya jatuh tanpa suara. "Aku capek, Mal. Aku benar-benar capek." Malika menggenggam tangannya. "Kamu nggak sendiri." Hari itu, mereka berbicara. Selama berjam-jam. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai dua perempuan yang tersisa dari reruntuhan luka mereka sendiri. Dan saat Malika pulang, ia tahu satu hal, luka yang dalam memang tak bisa sembuh dalam semalam. Tapi jika ada satu tangan yang bersedia menggenggam, bahkan luka yang paling perih pun bisa diobati perlahan. Musim hujan datang terlambat tahun itu, langit mendung menggantung berhari-hari, tapi hujan tak kunjung jatuh. Seperti perasaan yang tertahan terlalu lama, menggantung di ambang dada, menunggu waktu yang tepat untuk akhirnya tumpah. Namun bagi Malika, hujan tak lagi menakutkan. Ia tak lagi menyambutnya dengan tubuh gemetar atau hati murung. Kini, ia duduk di serambi rumah mungilnya, menikmati udara lembab dan aroma tanah yang baru saja disentuh gerimis pagi. Di tangannya, secangkir teh hangat. Di meja kecil di sampingnya, tumpukan surat dari perempuan-perempuan yang menganggapnya sebagai sumber kekuatan, padahal ia sendiri masih belajar untuk benar-benar sembuh. Karena penyembuhan bukan tujuan, penyembuhan adalah perjalanan tanpa peta. Dan ia memilih untuk terus berjalan. Delina kini dirawat di sebuah pusat pemulihan mental yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Setelah pertemuan terakhir mereka, Malika memilih untuk tetap berkomunikasi. Bukan karena belas kasihan, tapi karena ia tahu, kadang, satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan seseorang adalah rasa bahwa ia masih pantas didengar. Beberapa surat dikirim Delina dari tempat itu. Isinya tidak selalu permintaan maaf. Kadang hanya kortan puisi, kisah masa kecil, atau sekadar cerita tentang awan yang ia lihat dari jendela kamarnya. Dan bagi Malika, itu cukup untuk membuktikan bahwa tidak semua luka harus dibalas. Beberapa hanya perlu dimengerti. Arvito, di sisi lain, telah menghadapi tuntutan hukum. Proses panjang atas penyalahgunaan dana perusahaan dan penggelapan pajak membuatnya kehilangan hampir seluruh aset. Malika tak mengikuti perkembangannya terlalu dekat. Ia memilih tak menaruh dendam, tak juga menyimpan harapan bahwa Arvito akan menyesali segalanya, karena pada akhirnya, bukan tentang balas-membalas, tapi tentang melepaskan, dan melepaskan bukan karena lemah, tapi karena memilih untuk tidak mengikat diri pada sesuatu yang telah lama membusuk. Hari-hari Malika kini dipenuhi hal sederhana, mengajar menulis kepada ibu rumah tangga yang ingin punya penghasilan sendiri, menyusun program pendampingan bagi para janda muda yang takut menghadapi dunia, menulis kolom mingguan di media daring bertema, bangkit setelah runtuh. Ia masih sendiri. Tapi tidak kesepian, ia belum jatuh cinta lagi. Tapi tak menutup pintu. Jika suatu saat ada seseorang datang bukan untuk mengisi, melainkan berjalan bersama, ia masih menyimpan buku hariannya, buku yang dulu penuh tangis dan coretan kemarahan. Tapi kini, di halaman-halaman barunya, hanya ada kutipan-kutipan damai, yang menandakan hatinya tak lagi gentar pada kenangan. Suatu sore, ia duduk di taman komunitas bersama beberapa perempuan yang baru saja bergabung dalam program pemulihan. Salah satu dari mereka bertanya, "Ibu Malika, apakah rasa sakit itu bisa hilang sepenuhnya?" Malika tersenyum, "Tidak. Tapi rasa sakit bisa berubah bentuk. Awalnya tajam dan menyayat. Tapi lama-lama, ia hanya akan menjadi bekas. Seperti Parrot Castle di Kulit. Tak lagi menyakitkan, tapi cukup untuk mengingatkan kita bahwa kita pernah bertahan." Perempuan itu menangis. Tapi kali ini, bukan karena takut, melainkan karena merasa dimengerti. Dan Malika tahu semua perjuangannya tak sia-sia. Beberapa minggu kemudian, buku keduanya terbit, Berani Tanpa Selesai. Sebuah buku refleksi tentang hidup yang terus berjalan, bahkan setelah kehilangan, setelah ditinggalkan, setelah dihancurkan oleh orang yang paling dipercayai. Dalam peluncurannya, ia menutup sesi tanya-jawab dengan satu kalimat yang ia tulis sendiri, bukan sebagai penulis, tapi sebagai penyintas. Kita tidak bisa memilih siapa yang akan menyakiti kita. Tapi kita bisa memilih untuk tidak tinggal di bawah bayang-bayang luka itu selamanya.
1 tahun berlalu sejak perceraian itu disahkan. Pada hari yang sama, Malika bangun lebih pagi dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan sendiri. Mengenakan gaun polos warna coklat tanah. Lalu mengunjungi makam ibunya. Ia berdiri di sana, membawa seikat bunga sedap malam. Ibu dulu selalu bilang, perempuan itu harus sabar. Tapi aku sekarang paham bahwa sabar bukan berarti diam. Sabar bukan berarti membiarkan dirimu disakiti terus-menerus. Ia tersenyum kecil, menatap langit. Aku sudah melepaskan semuanya, Bu. Arvito. Delina. Bahkan rasa benci pada diriku sendiri. Tangganya meletakkan bangga di atas pusara. Lalu ia melangkah pergi, tanpa beban, tanpa dendam, tanpa tangis, di rumah. Sore itu, ia menulis surat untuk dirinya sendiri, untuk Malika yang dulu. Terima kasih sudah bertahan saat kamu ingin menyerah. Untuk Malika hari ini, teruslah berjalan meski jalannya tidak selalu terang. Dan untuk Malika di masa depan, jika suatu hari kamu merasa lelah, ingatlah, kamu pernah patah dan bangkit tanpa menunggu siapapun datang menyelamatkan. Hujan. Akhirnya turun malam itu, tidak deras. Tapi cukup untuk membersihkan debu yang menempel di dedaunan, cukup untuk membuat aroma tanah kembali harum, cukup untuk menyembuhkan dunia yang terlalu lama panas. Malika duduk di dekat jendela, menyesap teh, membaca puisi. Di luar, air mengalir pelan, menciptakan irama yang menenangkan, dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa sendirian, karena ia tahu, di balik semua luka, semua dendam, semua kehancuran yang dulu mengoyaknya, masih tersisa satu hal yang utuh, dirinya sendiri.